Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji segala syukur kita sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran tilawah Al-Quran. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma amin. Baik, kepada seluruh peserta LKTI Jamaah Masjid Al-Hidayah, sebelum kita masuki pembelajaran tilawah, di sini sedikit kita mengenal tentang sumber-sumber hukum Islam. Jadi kalau kita orang Islam harus tahu apa sumber hukum Islam itu. Sumber hukum Islam itu ada 4. Jadi kalau ada yang bertanya apa sumber hukum Islam, ada berapa sumber hukum Islam? Ada 4 perkara. Yang pertama Al-Quran, itu sumber hukum Islam. Lalu yang kedua Al-Hadis, itu sumber hukum Islam. Yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Jadi itulah sumber hukum Islam. Nah, apa itu pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran adalah kitab Al-Quran adalah kumpulan firman-firman Allah. Boleh juga disebut wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ya, Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Di mana diturunkan Allah? Di Gua Hira. Jadi Al-Quran itu turun pertama sekali kepada Rasulullah di Gua Hira. Ayat yang pertama turun apa? Atau surat yang pertama turun wahyu itu apa? Iqra. Nah, itulah Al-Quran. Jadi itu sumber pertama di dalam hukum Islam itu adalah Al-Quran. Lalu
Pokok-pokok kandungan Al-Quran itu apa? Pertama, tauhid atau akidah. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan masalah tauhid yang pertama. Tauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada Nabi dan Rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qadar dan qadar. Lalu yang kedua, isi kandungan Al-Quran itu adalah ibadah. Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, isi kandungan Al-Quran itu adalah janji-janji dan ancaman Allah bagi orang-orang yang mendapatkan dosa dan siksa. Yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu adalah jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jalannya untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat itu adalah di dalam Al-Quran. Lalu yang kelima adalah riwayat dan cerita. Jadi Al-Quran itu penuh dengan riwayat-riwayat, kisah-kisah para nabi, para zaman-zaman dahulu diterangkan atau dituangkan di dalam Al-Quran. Itulah pokok-pokok kandungan Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran itu apa? Fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama. Fungsi Al-Quran itu adalah sumber hukum yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, janganlah engkau tuliskan sesuatu yang telah kamu terima dari saya selain Al-Quran. Barang siapa yang telah terlanjur menuliskan sesuatu dari saya, kata Rasul, selain Al-Quran, hendaklah ia hapus. Ceritakan saja apa yang kamu terima dari saya. Barang siapa yang mendustakan atas nama saya, kata Rasulullah, hendaklah ia menduduki tempat duduknya di dalam api neraka. Itu yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang utama. Lalu yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai penegasan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Kita yakin Allah itu ada, kita yakin malaikat itu ada. Kalau cerita-cerita nanti bapak tanya nggak tahu jawab, silakan berdiri. Ya, nggak tahu lagi bapak tanya berdiri. Biar kamu tahu sumber Al-Quran itu. Jadi fungsi Al-Quran itu sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, fungsinya sebagai pengesahan tauhid. Yang ketiga, penegasan bidang ibadah. Jadi di dalam Al-Quran itu ditegaskan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat apa? Al-Quran itu berfungsi menjelaskan sejarah masa silam. Jadi di zaman masa-masa Nabi dulu dituangkan dalam Al-Quran dengan sejarah. Di sanalah kita tahu sejarah para nabi dan rasul karena ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kelima, fungsi Al-Quran itu berfungsi mengetengahkan ancaman dan kabar gembira. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 4, Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang memberikan kabar gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengar. Jadi fungsi Al-Quran itu ada di sini 9. Lalu yang keenam, fungsi Al-Quran itu apa? Sebagai kompas kehidupan. Jadi kalau kita sulit, larinya kepada Al-Quran. Jadi kompasnya adalah Al-Quran di dalam hidup kehidupan manusia, atau khususnya di dalam hidup kehidupan umat Islam. Yang ketujuh, fungsi Al-Quran itu sebagai obat. Nah, jadi Al-Quran itu obat. Kalau kalian merasa suntuk-suntuk, baca Quran. Buka Quran, baca di rumah. Kalau galau, istilah zaman sekarang, baca Quran. Itu obat.
Kalau kalian sakit, baca Quran. Itu obat. Al-Quran itu bisa menjadi obat. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu adalah obat. Ya. Lalu yang ketujuh, fungsi Al-Quran adalah motivasi kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi sekarang ini pun diambil dari isi Al-Quran. Kalau nggak tahu orang sekarang. Lalu yang kesembilan, fungsi Al-Quran itu adalah menjawab segala problem manusia. Jadi kalau ada kita problem, kembalinya kepada Al-Quran. Nah itulah fungsi Al-Quran. Ada 9 yang mudah-mudahan nanti dapat kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran tilawah Al-Quran.